Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang narkoba dan hukumnya. Narkoba menurut hukum pidana Islam. Narkoba atau narkotika dan obat atau bahan berbahaya tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Al-Quran hanya menyebutkan istilah khamr. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode qiyas. Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan al-mukhaddirat yang berasal dari kata khaddara yukhaddiru takhdiran yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk. Sementara itu, secara terminologi, narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif. Contoh narkoba antara lain ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain. Narkoba memang termasuk kategori khamr atau minuman keras, tetapi bahayanya lebih berat dibanding dengan zat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat As-Said Sabiq, sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had terhadap orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamr. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamr. Ditinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan sholat. Di samping itu, ganja termasuk kategori khamr yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana narkoba menurut hukum pidana nasional. Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu narkos atau narkosis, yang berarti menidurkan, dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke atau narkam, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik, yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau terbius. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Menurut William Benton, secara terminologis, narkotika adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit. Sementara itu, Smith Klein dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut. Narkotika ialah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan disebabkan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morfin, kokain, dan heroin, atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti meripidin dan metadon.
Definisi lainnya bahwa narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, sekaligus dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran, narkotika ialah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri dari organ-organ rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek stupor atau terbius yang lama dalam keadaan masih sadar, dan menimbulkan adiksi atau kecanduan. Maksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah tanaman pavever, opium mentah, opium masak, seperti candu, gising, dan jisikong, opium obat, morfin, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekognining, tanaman ganja, damar ganja, dan garam-garam atau turunan morfin, termasuk canson yang baru diketemukan di Indonesia, yang konon awalnya dari kawasan Timur Tengah. Adapun bahan-bahan lain, baik alamiah, sintesis, maupun semisintesis, yang belum disebutkan dan dapat menimbulkan ketergantungan, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika. Sementara itu, beberapa jenis narkoba yang cukup populer, yaitu opium, morfin, ganja, kokain, heroin, sabu-sabu, ekstasi, putau, alkohol, dan sedatif atau hipnotika. Nah, sekarang bagaimana tentang penyalahgunaan narkoba? Pertama kali, narkoba digunakan untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba dan efek farmakologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 sebelum Masehi. Opium pun telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kenikmatan. Dalam kehidupan Arab jahiliyah, tradisi minuman-minuman keras sangat kental sehingga tidak dipisahkan. Budaya itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seseorang sedang mabuk. Sementara itu, hais atau ganja telah disalahgunakan oleh Hasasin, salah satu sekte Syiah Ismailiyah. Nizar al-Mustansir, putra sulung al-Mantasir, Khalifah Fatimiyah 427 sampai 428 Hijriah, memanfaatkan sekte ini untuk membentuk negara Ismailiyah Nitaria. Pemimpin Hasasin menuntut kesetiaan pengikutnya dengan membuat mereka mabuk. Dengan demikian, mereka setelah mabuk itu, dengan cara ini mereka merasakan kenikmatan, sehingga mereka bersedia mati untuk memperoleh kembali kenikmatan surgawi itu. Ketika pemimpin Hasasin memerintahkan pengikutnya untuk membunuh seorang pejabat, ia berjanji akan membawa si pengikut kembali ke surga jika berhasil melaksanakannya. Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, maka manusia dapat mengolah zat-zat psikoaktif tersebut dengan cara yang canggih pula. Pada tahun 800-an, manusia telah dapat menemukan
proses penyulingan. Sebelumnya, minuman keras hanya memiliki kadar alkohol kurang dari 15% karena dibuat dengan fermentasi alamiah. Sementara itu, hubungan antara bangsa di dunia yang juga bertambah pesat, berawal dari bangsa barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika, menyebabkan tersebarnya zat tersebut ke seluruh penjuru dunia. Begitu pula dengan kemajuan di bidang teknologi, yaitu teknologi telekomunikasi dan media massa, berimplikasi pada tersebarnya zat psikoaktif dan semakin bertambahnya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus seorang artis dan presenter terkenal sebagai yang terbaru terkait narkoba ini. Terus bagaimana status hukum penyalahgunaan narkoba? Status hukum pemakai, produsen, dan pengedar narkoba menurut hukum pidana Islam. Status hukum narkoba dalam konteks fikih memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi SAW. Al-Quran hanya berbicara tentang pengharaman khamr yang dilakukan secara gradual. Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasari, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas jali. Menurut Ahmad Muhammad Ashab, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman khamr dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu, menurut Ahmad Asyarbasi, tanpa dikiaskan dengan khamr pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamr karena dapat menutupi akal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkoba adalah haram. Hal itu disebabkan narkoba lebih berbahaya dibanding khamr. Kemudian, sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana Islam. Ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jika dilihat menurut hukum pidana Islam. Ada yang berpendapat sanksinya adalah had, dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah ta'zir. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, Ibnu Taimiyah dan Asad Husanain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi had karena narkoba dianalogikan dengan khamr. Wahbah Al-Juhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta'zir karena pertama, narkoba tidak ada pada masa Rasulullah. Kedua, narkoba lebih berbahaya dibandingkan khamr. Dan ketiga, narkoba tidak diminum seperti halnya khamr. Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah ta'zir. Hukuman ta'zir bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan atau otoritas hakim. Bentuk sanksinya pun bisa beragam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ta'zir. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut. Pertama, menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan narkoba, jika perlu hukuman mati. Kedua, menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara
yang melindungi produsen atau pengedar narkoba. Ketiga, membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Demikian teman-teman semuanya tentang penyalahgunaan narkoba ditinjau dari hukum pidana Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.